Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Salma Adilah. Saya dari D3 Manajemen Perusahaan, Fakultas Ekonomi. NIM saya B.113.25.0004. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya berjudul Sejarah Manusia Pertama dalam Islam dan Ilmu Pengetahuan. Pendahuluan. Asal-usul manusia merupakan topik penting yang telah lama menjadi perhatian dalam berbagai disiplin ilmu, baik dari sudut pandang ilmiah maupun keagamaan. Ilmu pengetahuan melalui teori evolusi Darwin menjelaskan bahwa manusia berasal dari makhluk sederhana yang berevolusi menjadi Homo sapiens. Namun, teori ini mendapatkan kritikan karena dinilai belum mampu menjelaskan secara menyeluruh aspek kesadaran dan spiritualitas manusia. Sebaliknya, Islam memberi penjelasan bahwa manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam, diciptakan langsung oleh Allah dari tanah dan ditiupkan ruh ke dalamnya, sebagaimana dijelaskan di Al-Quran. Pandangan ini menekankan bahwa penciptaan manusia adalah kehendak langsung oleh Tuhan dan memiliki tujuan spiritual yang mendalam. Oleh karena itu, presentasi ini disusun untuk mengkaji asal-usul manusia dari dua perspektif tersebut. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana peran Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama dijelaskan dalam sumber-sumber Islam. Kedua, bagaimana ilmu pengetahuan menjelaskan asal-usul manusia. Ketiga, sejauh mana teori evolusi dapat diterima dalam konteks keimanan dan ajaran Islam. Keempat, apa itu penciptaan manusia dalam Islam. Kemudian kita masuk di tujuan. Yang pertama, menambah pemahaman tentang asal-usul manusia dari perspektif Islam dan ilmu pengetahuan. Kedua, menjadi bahan kajian bagi pelajar dan mahasiswa dalam memahami integrasi antar ilmu dan agama. Ketiga, menumbuhkan kesadaran akan tujuan hidup manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang memiliki tanggung jawab spiritual dan sosial. Lanjut kita di pembahasan peran Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama dalam Islam. Dalam Islam, Nabi Adam alaihissalam bukan hanya dianggap sebagai manusia pertama, tetapi juga sebagai figur penting yang memulai peradaban manusia. Al-Quran menyebutkan bahwa Adam diciptakan langsung oleh Allah dari tanah liat, kemudian Allah meniupkan ruh ke dalamnya. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 28-29, saya akan bacakan dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min salsalim min hama'im masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Adam diberi pengetahuan oleh Allah sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 31, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan diangkat sebagai khalifah di bumi. Surat Al-Baqarah ayat 30. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusammi'u bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Hal ini menunjukkan bahwa peran Adam bukan hanya sebagai individu pertama, tetapi juga sebagai pemimpin spiritual dan sosial umat manusia. Pandangan ini menegaskan bahwa penciptaan manusia dalam Islam bukanlah proses biologis semata, melainkan peristiwa yang
syarat, makna, dan tujuan ilahiyah. Adam menjadi simbol awal tanggung jawab manusia terhadap bumi dan terhadap Tuhan. Kedua, penjelasan ilmu pengetahuan tentang asal-usul manusia. Ilmu pengetahuan menjelaskan asal-usul manusia melalui teori evolusi yang dikembangkan oleh Charles Darwin. Teori ini menyatakan bahwa manusia berasal dari makhluk hidup sederhana yang mengalami perubahan genetik dan seleksi alam selama jutaan tahun hingga menjadi Homo sapiens. Evolusi ini dianggap sebagai proses alamiah yang tidak melibatkan campur tangan Tuhan. Namun, teori ini mendapat kritikan dari berbagai ilmuwan karena tidak mampu menjelaskan aspek kesadaran, moralitas, dan spiritualitas manusia. Evolusi ini hanya menjelaskan sisi fisik manusia, sementara dimensi rohani dan tujuan eksistensial manusia tetap menjadi misteri. Oleh karena itu, sebagian ilmuwan mencoba menggabungkan kedekatan ilmiah dan dengan kedekatan spiritual untuk memahami manusia secara utuh. Ketiga, teori evolusi dalam konteks keimanan Islam. Teori evolusi sering dianggap bertentangan dengan ajaran Islam, terutama karena menyatakan bahwa manusia berasal dari makhluk lain melalui proses ilmiah. Namun, sebagian ulama dan ilmuwan muslim mencoba memahami teori ini secara kritis dan kontekstual. Mereka membedakan antara evolusi makhluk hidup secara umum dan menciptakan manusia pertama, yang dalam Islam diyakini sebagai peristiwa khusus dan langsung dari Allah. Dalam konteks keimanan, teori evolusi tidak harus ditolak sepenuhnya, tetapi perlu disikapi dengan bijak. Selama tidak mengganggu keyakinan tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam dan peran manusia sebagai khalifah, maka teori tersebut dapat dijadikan bahan kajian ilmu dan memperkaya wawasan umat Islam. Keempat, tujuan manusia menurut Islam. Islam menegaskan bahwa manusia diciptakan untuk tujuan yang mulia, yaitu beribadah kepada Allah dan menjadi khalifah di bumi, seperti dijelaskan di Quran surah Az-Zakariyat ayat 56. Saya akan bacakan Quran surah Az-Zakariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Menyatakan bahwa manusia dan jin diciptakan untuk menyembah Allah. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khailun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah menyebutkan bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah yang berarti memiliki tanggung jawab untuk menjaga, mengelola, dan memakmurkan bumi. Tujuan penciptaan ini menunjukkan bahwa manusia memiliki peran penting dalam kehidupan dunia. Tidak hanya sebagai makhluk biologis, tetapi juga sebagai makhluk spiritual yang harus menjalankan amanah Tuhan. Kesadaran akan tujuan ini menjadi dasar bagi manusia untuk hidup dengan nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual. Di sini kita telah sampai di kesimpulan dari makalah ini yang saya buat menjadi PPT ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pandangan Islam dan ilmu pengetahuan mengenai asal-usul manusia. Islam meyakini bahwa manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam, diciptakan langsung oleh Allah dari tanah dan diberi ruh, serta diangkat sebagai khalifah di bumi. Sementara itu, ilmu pengetahuan menjelaskan asal-usul manusia melalui teori evolusi yang menekankan proses biologis dan empiris. Meskipun berbeda, kedua pandangan ini dapat saling melengkapi jika dipahami secara holistik, sehingga memberikan pemahaman yang lebih utuh tentang hakikat manusia dan peran spiritual serta sosial dalam kehidupan. Terima kasih dari PPT saya ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan.
Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.